Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sampai akhir zaman. Amin. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat Aluspa 91 yang insya Allah malam ini kita sehat dan berbahagia. Saat ini kita sudah merasakan ya begitu banyak hal-hal yang mungkin teman-teman semua merasakan sama ya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, mungkin ada ketidakmengertian, kebingungan yang mungkin mengancam harapan lah. Apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan harapan dan semangat saat ini? Sebetulnya mudah. Dan insya Allah kita sudah laksanakan ya. Misalnya contoh japri ke teman untuk menanyakan keadaan, dukung mereka untuk mendapat vitamin, makanan sehat, lalu kita sering sebar cerita indah dan lucu untuk menghiburnya, dan kita terus memberikan perhatian. Sekarang setiap orang perlu berperan, dan kini kita punya medsos, dan kita berusaha bagaimana memenuhi medsos itu dengan harapan ya. Dan semua sekarang perlu bergerak, ambil langkah nyata untuk membantu teman-teman yang menghadapi tantangan ini ya. Oleh karena itu, tergerak dari kondisi yang sekarang ini, kami dari Pak Cantel berusaha untuk mengadakan acara ini, acara bincang santai ya, tidak terlalu serius insya Allah ya, dan tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti juga. Insya Allah ini hanya sebagai pertama ya, sebagai ajang silaturahim yang insya Allah akan menaikkan imun kita ya. Insya Allah dengan silaturahim kita bisa sehat, bisa bahagia gitu ya. Sebagai bentuk perhatian juga, terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang mendapat ujian sakit, insya Allah menjadi penyemangat mereka, insya Allah, dan kami harapkan juga untuk semua yang sekarang sedang diberi nikmat sehat. Jadi acara ini diselenggarakan untuk insya Allah menjawab ketidakmengertian kita, kebingungan, ketakutan kita akan kondisi kita sekarang ini. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini ya, bukan hari ini, malam ini kita kehadiran tamu istimewa ini ya. Pertama yang rajin tadi sudah hadir, Pak Ustadz Dodi Hikmawan, hatur nuhun Bapak atas kehadirannya. Wah lagi di Madinah ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita punya narasumber dua. Yang pertama Pak Dodi Hikmawan, yang kedua adalah Dr. Nila Kartika Ratna, spesialis paru. Yang insya Allah nanti setelah Pak Dodi akan hadir Dr. Nila, dan terima kasih di sela-sela kesibukannya sudah berkenan hadir di acara kami. Baik teman-teman semua, sebelum kita ke acara utama, saya persilakan dulu kepada Kang Boyke untuk memberikan sambutan sekaligus laporan. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, teman-teman semuanya. Al-Mukarom Haji Dodi Hikmawan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ya. Di konstituennya pada nanyain katanya Ustadz Dodi harus memberikan tausiah malam ini. Bukan tausiah sih itu ya, lebih pada motivasi. Abi tausiah Mas Jan, kemarin juga banyak yang bilang gini, "Woi ulah tausiah, woi orang bung diancam-ancam." Gitu. Intinya mah kasih motivasi aja, wah siap. Ya, terus kemudian mudah-mudahan Dokter Nila sudah hadir, kayaknya belum ya. Insya Allah tamu jam 8 nanti Dokter Nila, spesialis paru. Juga ada dokter jantung di sini, Dokter Nyoman dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Bali. Teman kita juga seangkatan spesialis jantung. Jadi insya Allah nanti 2 minggu ke depan mungkin insya Allah Dokter Nyoman yang akan memberikan istilahnya semacam sharing lah pada kita. Baik. Teman-teman, jadi momen ini, event ini memang sangat mendadak. Saya juga ditanya sama teman-teman, kunaon sih boleh dadakan, cina? Karena masalahnya sekarang kita juga butuh cepat gitu untuk sharing knowledge ini gitu loh. Emang aya naon gitu loh. Mungkin nanti saya di belakang akan menyampaikan informasi aya naonna gitu kan. Tapi ya sekali lagi saya berharap ini bukan acara untuk nyingsieunan, tapi lebih kepada membangun awareness. Tadi sudah dibuka dengan indah oleh Ibu Tina, sudah lengkap. Saya cuma mau menyampaikan begini, bahwa kita Pak Cantel sebagai lembaga sosialnya angkatan alumni angkatan kita sudah mensupport 16 orang teman-teman lama kita berikut keluarganya, baik yang keluarganya kena ataupun tidak, atau bahkan cuma pasangannya yang bukan alumni kita tapi karena inner circle kita juga sudah support sebanyak 16 orang
dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi dari mulai sejak COVID lama muncul, terus kemudian sampai dengan sekarang. Dalam waktu 1 bulan terakhir, 17 kasus penambahan dalam 1 bulan. Dan semuanya rata-rata banyak yang terjadi adalah butuh oksigen, butuh oximeter, ada sesak nafas dan saturasi rendah. Nah inilah yang kemudian saya menyampaikan ke teman-teman, ini agak beda nih case-nya, karena kita nggak bisa slow lagi, sebab penyakit ini ternyata juga lebih cepat dibandingkan kita, dan bukti memang menyampaikan hampir 100% perkalian dari penambahan secara nasional gitu. Saya tidak bahas yang lainnya, Ustadz Dodi minta waktunya nanti juga, selain motivasi untuk kami, ada 1 orang rekan pasangan hidup rekan kita yang sudah berpulang di beberapa bulan yang lalu, suaminya Veronia Linderasari, Vera 3B, dan kemarin belum lama berpulang teman kita Yunia, namanya lupa saya, Yunia kelas 3E, juga karena COVID, dan ini yang menyebabkan pengurus kemudian mempercepat waktu, karena hanya butuh 5 hari dari sejak diketahui sampai kemudian berpulang. Yunia termasuk almarhumah, termasuk yang pernah kita support. Kita itu bukan artinya cuma Pak Chandra, tapi warga alumni SMP 4 tahun 91, karena dulu almarhumah pernah menderita diabetes, terus kemudian pernah diamputasi, dan kita sama-sama pernah memberikan kursi roda beserta kaki palsu untuk almarhumah. Kita support secara fisik maupun mental pada saat itu, berkali-kali kita kunjungan sampai dengan akhirnya almarhumah kemudian berpulang. Bahkan di tanggal 6 Juni yang lalu ya, kalau salah tanggal 6 ya, hal kita itu almarhumah sempat hadir di Zoom meeting ini. Ini yang Ustadz mungkin secara syar'i kita mohon pertolongan pada Allah, sudah pasti secara kauni qadari kita juga harus berusaha, dari mulai prokes, kemudian makan minum yang baik, bergizi, istirahat yang cukup. Semoga Allah melindungi kita, dan kita harus, ini Ustadz minta tolong diingatkan untuk pahala besar di balik musibah itu, di balik wabah itu ada apa, dan kemudian kita berencana untuk memudahkan urusan orang lain, salah satunya melalui dengan webinar seperti ini. Demikian mungkin dari saya, sedikit laporan dan latar belakang kenapa acara ini diselenggarakan dan kemudian kita lakukan sangat mendadak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Boyko untuk sambutan dan laporannya. Tidak berpanjang lebar, saya langsung serahkan forum kepada Pak Ustadz Haji Dodi Hikmawan. Mangga, silakan Pak. Kultum ini mah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada 25 menit lagi. 25 menit, mohon. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, khususnya saya pribadi bisa bertemu dengan teman-teman alumni SMP 4 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa berkontribusi dalam kebaikan insyaallah. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan hari ini atau malam ini saya juga ingin menyampaikan bahwa situasi di Kota Bogor dengan peningkatan kasus positif yang terjadi sudah diupayakan beberapa tindakan-tindakan ya. Tetapi tentunya tindakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, baik itu Pak Wali Kota dan DPRD, itu adalah ikhtiar manusiawi. Ya.
Pak Dokter, Bu Dokter ya, dan Pak Dokter juga sebagai para medis garda terdepan sudah berjuang sedemikian rupa. Pemerintah, para peneliti juga sudah mencari vaksin yang terbaik. Kemudian kita juga sudah melakukan prokes, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Ternyata faktanya ada saja tetap yang kemudian terpapar oleh virus COVID-19 ini. Termasuk saya pribadi, 14 hari sempat isoman. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan insya Allah sudah beraktivitas normal lagi. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Kemudian di dalam ayat berikutnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sebenarnya dalam kehidupan kita, semua makhluk, bahkan bukan hanya seorang muslim, semua manusia, Allah berikan ujian. Ya, Allah berikan ujian. Pasti tidak ada yang terlewat. Hari ini kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah punya masalah, berarti dia bermasalah. Ya, sahata kira-kira anu daya masalah. Eta anu cilendek. Nu geloknya. Nah, yang masalah mana nama? Rek makan di mana? Mau ngerjain apa, dia nggak ada masalah karena udah hilang akalnya, udah hilang rasa malunya. Tetapi kita manusia normal, apalagi seorang muslim, Allah sudah pastikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Aku pasti akan uji kalian ya, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, ya, dengan kehilangan, ya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Siapapun akan kemudian menemukan ujian-ujian tersebut. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau kemudian hari ini ada yang menganggap COVID-19 sebagai sebuah aib, ya, kita tidak membantu orang-orang yang sedang kena musibah, kita salah, begitu ya. Karena justru bisa jadi, ya, kalau tadi ada teman kita yang sudah meninggalkan karena juga dari COVID-19 ini, insya Allah kalau ikhlas, kalau ridho, kondisi orang yang meninggal dalam pandemi itu justru adalah kematian yang husnul khotimah, kematian yang syahid. Ya, yang syahid. Jadi malah dia diberikan keutamaan. Maka oleh karena itu, ujian, musibah itu tidak selalu merupakan ajab. Tapi bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim, seorang mukmin, ujian, musibah itu bisa menjadi penghapus dosa. Ujian, musibah itu bisa menambah pahala dengan kesabarannya. Ujian dan musibah itu, bahkan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya beruntunglah seorang muslim itu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan musibah, dia bersabar. Dengan rasa syukurnya, dengan rasa sabarnya, semua kondisi itu malah membawa kebaikan bagi seorang muslim, seorang mukmin. Ya, bahkan di hadis yang lain dijelaskan bahwa Allah itu, ya, ingin memastikan dengan musibah, dengan ujian yang diberikan kepada hambanya, supaya dipastikan kita datang, kita masuk ke dalam akhirat itu tanpa dosa. Ya. Allah kasih ujian kepada kita dengan sakit, Allah kasih ujian kita dengan mungkin kehilangan harta, Allah kasih ujian kepada kita mungkin dengan masalah keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita sabar,
kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, insya Allah, ya, itulah yang kemudian menghadirkan seseorang Muslim itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang dengan kondisi tidak ada dosa, ya, karena kesabarannya, insya Allah. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita tidak tahu di balik dari musibah dan pandemi COVID-19 ini sebenarnya Allah mau menginginkan apa sih, ya, kepada kita, ya. Yang negatif mungkin mengatakan ini karena ada kezoliman, ini karena ada dosa yang atau kejahatan yang kita lakukan. Ya, evaluasi dan itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita, ya. Dan kita juga sudah banyak mendapatkan pembelajaran dari para ulama, dari orang-orang yang cerdas, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita untuk kemudian pertama, ya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan virus dengan ukuran 10 mikron, ya, itu bisa membuat negara adidaya seperti Amerika, ya, Jepang, dan orang yang punya teknologi tinggi pun kebingungan. Tidak bisa melakukan apapun untuk menghadapi virus COVID-19 ini sampai dengan sekarang, ya, sampai dengan sekarang. Nah, oleh karena itu inilah untuk mengingatkan kepada kita ada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini karena kesombongan kita. Ini adalah akibat dari teguran Allah kepada kita. Ya, ulah sombong dah, ya. Jangan sombonglah kamu. Kamu pintar, kamu bisa bikin robot, kamu bisa bikin teknologi. Tapi kalau Allah berkehendak, hanya dengan virus yang kecil saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, ada yang mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini untuk kemudian kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan sendiri-sendiri. Ya, akhirnya muncullah kepedulian-kepedulian. Ya. Kondisi hari ini di Kota Bogor, kasusnya yang positif terpapar sudah 488 satu hari. Kapasitas rumah sakit cuma 1.500, sementara yang hari ini terpapar positif 4.000 orang. Ada berapa? Ada hampir 2.500 yang hari ini tidak bisa ditampung di rumah sakit. Mereka harus isoman di rumah, isoman di Lido, isoman di Ciawi, isoman di beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Bahkan mungkin di tingkat RT RW-nya menyediakan rumah warga yang kosong untuk kemudian digunakan untuk isoman. Ya. Ini upaya yang dilakukan untuk saling membantu. Saling membantu. Tidak bisa kita menghadapi sendiri. Ya. Allah memberikan hikmah dari pandemi COVID-19 ini untuk kita peduli. Ada empati, ada saling tolong-menolong. Ya. Kang Boyke, koordinator dari alumni 91 SMP 4 ini, dan teman-teman pengurus sudah luar biasa, ya, menghadirkan nilai Islam yang memang harus dilakukan oleh kita. Ta'awun, ya. Ada anggota dari Pak Cantel yang kemudian sedang sakit, ada perhatian, ada kontribusi. Ada yang kena musibah meninggal, ada perhatian. Ada yang kemudian tidak bisa sekolah, anaknya dibantu dan sebagainya. Inilah Masya Allah, ya, yang kemudian menjadi ladang pahala bagi kita. Jadi sebenarnya kehidupan ini Allah sudah create, Allah sudah ciptakan untuk kalau semuanya kaya raya, kalau semuanya sehat, kalau semuanya nggak ada kehidupan yang kemudian saling
bantu, saling tolong menolong, kemudian muncul kehidupan yang berjalan dengan normal. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua ini menjadikan kita kemudian menghidupkan nilai Islam, yaitu ta'awun, saling tolong menolong. Ibadah puasa ya menghadirkan semangat untuk kita peduli. Oh, ternyata lapar itu tidak enak. Oh, lapar itu berat. Ya. Kita hanya 30 hari dalam 1 bulan. Sementara ada saudara kita yang makan 1 hari mungkin cuma 1 kali, bahkan dia makan 3 hari sekali. Ya. Dengan pelajaran puasa, maka kita kemudian menjadi orang yang kemudian peduli kepada sesama yang sedang tidak beruntung. Demikian juga zakat. Ya. Zakat juga menghadirkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini teman-teman sekalian dari hikmah pandemi. Yang ketiga tentunya ini menjadi sebuah pelajaran juga buat kita. Dalam ayat yang pertama yang saya baca tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ya, dan sholat. Saya tadi ada rapat mendadak dengan Pak Wali Kota dan seluruh anggota DPRD. Pak Wali Kota menyampaikan sudah berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan, melalui Badan Penanggulangan Bencana, melalui Dinas Sosial, supaya ada suplai logistik kepada yang isoman dan seterusnya. Tapi saya ingatkan bahwa ikhtiar manusia dengan segala macam ini sudah kita maksimalkan. Tapi saya ingatkan bahwa harus ada pendekatan langit. Pendekatan langit. Ya. Karena Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha penyembuh. Dokter, obat, ya, suplemen, ataupun apapun ya yang saat ini kita sedang lakukan dalam upaya menghindari COVID-19, ya, itu adalah ikhtiar, itu adalah wasilah. Tapi hakikatnya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat harus dilakukan upaya taubat nasional, ya. Kemudian istighosah ataupun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, ya. Bisa jadi dengan sekali hujan atau sekali terik matahari virus-virus itu hilang. Ya, kalau Allah berkehendak. Ya. Tapi kalau kemudian hari ini dengan peristiwa COVID-19 kita justru berantem, dengan COVID-19 kita kemudian saling tonjok-menonjok, ya, dengan COVID-19 kita kemudian masih arogan, masih jolim kepada orang dan lain sebagainya, tidak ada perubahan apapun dari sikap kita, ya. Di level terkecil pun antara keluarga, saya dengan istri akhirnya kan jadi isoman tuh. Alhamdulillah hikmahnya selama 2 minggu jadi kos bobogohan dehnya. Kita dekatan begitu, ya. Biasanya ketemu itu saya berangkat pagi, ya, kemudian pulang larut malam, jarang gitu untuk kemudian bisa berbicara, ngobrol dan lain sebagainya. 14 hari kemarin alhamdulillah hikmahnya kita jadi lebih dekat lagi, ya, dengan keluarga, dengan anak-anak dan seterusnya, ya. Jadi inilah yang Allah berikan. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis. Ya, yang penting juga untuk kita lakukanlah pendekatan langit. Ya, mudah-mudahan dengan taubatnya kita, dengan istighfarnya kita, dengan minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya pandemi COVID-19 ini dan penyakit-penyakit yang lain Allah angkat, Allah cabut dari muka bumi ini, dan kemudian kehidupan bisa normal lagi. Saya menangis sebenarnya hari ini, tahun ini, 2 tahun ini malah, ya, karena calon jamaah haji Indonesia tidak bisa lagi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dalam beberapa tempat pun hari ini sudah tidak lagi bisa sholat di masjid, ya, karena sudah ada ketentuan untuk ditutup, gitu. Ya, kok dalam kondisi hari ini seperti itu kita malah nggak boleh ibadah, kan ada perasaan begitu ya. Seharusnya justru kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat ibadah harusnya semakin ramai. Ya. Tapi itulah ikhtiar manusiawi kita ya. Kadang-kadang diberikan keleluasaan, lalu kebablasan, nggak pakai masker juga, nggak jaga jarak juga, akhirnya seperti di Gria Melati terjadilah klaster di perumahan karena aktivitas yang terjadi di masjid maupun di lingkungan yang tidak terjaga. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kepada kita, yang pertama adalah kita bangun selalu empati, ya. Yang pernah kena COVID atau yang kemudian harus terpapar, ya, takdirnya, qadarullahnya harus terpapar oleh COVID-19 ini, ambil hikmah positif, ya. Tetap tenang, tetap jadikan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini husnuzon, ya, banyak kebaikan, ya. Kita dikasih istirahat, saya bisa hafal 3 surat selama 14 hari, ya. Saya bisa baca beberapa buku dalam 14 hari itu. Ambil selalu nilai positifnya, ya. Masih ada waktu ya. Teman saya yang kena COVID-19 bikin buku, ya, selama kayak Pak Wali Kota, ya. Muncul lahir satu buku dari kejadian dia mengalami COVID-19 ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang kita ingatkan juga dalam pertemuan hari ini, barangkali selain yang kena COVID menganggap ini adalah qadarullah, ini insya Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang sehat, jangan pernah menganggap itu adalah aib, ya, kepada orang lain. Justru kita harus mensupport, ya. Sebagian besar orang yang dalam tanda petik kemudian semakin parah itu kecenderungannya adalah karena dia stres, ya, dia mentalnya jatuh. Ya, oleh karena itu butuh orang-orang yang mendekat, terutama keluarganya, ya, dan sahabat-sahabatnya. Besarkan hatinya, ya, terus kuatkan bahwa insya Allah sembuh, insya Allah sehat, ya, insya Allah ada kebaikan dari musibah yang sedang dialami. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, saya mengajak untuk kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini insya Allah bisa segera dicabut atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita kembali bisa beraktivitas normal, beribadah normal, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi. Ya, biasanya kan sok itu ini, pun orang sehat, biasanya sok pohok karena ibadah. Pas giliran sakit, pas lagi kering, gitu ya, baru kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita sholat. Ya. Pas lagi jaya-jayanya, pas lagi kaya, nggak ada masalah ekonomi, kita biasanya lalai. Tapi begitu dikasih musibah bangkrut atau di PHK dan baru kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara-cara Allah untuk kemudian mendekatkan hambanya banyak sekali. Nah, kita anggaplah ini adalah bagian dari cara Allah untuk menghadirkan kedekatan kita kepadanya. Ya.
Barangkali itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Pancatel 91 ya, alumni SMP 4 semuanya diberikan kesehatan, terus bersemangat. Saya juga mohon doanya agar saya bisa amanah istiqomah untuk memberikan kontribusi yang positif kepada Kota Bogor, warga Kota Bogor. Ya. Bogor bisa maju dari pembangunannya, fisiknya maupun manusia-manusianya. Tadi sempat dibahas tentang anak-anak sekolah. Ya. Itu juga menjadi ironi juga ya, 2 tahun atau 3 tahun ini bagaimana lulusan anak ya sekolah dengan sistem online dan daring ya, pasti kualitasnya tidak, jangankan online ya, dalam kondisi normal saja nilai ataupun akademik maupun capaian-capaian kurikulum masih berat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, maka oleh karena itu ini membuat kita semakin kreatif, ya, bagaimana menghadirkan kurikulum, pendidikan, metode, dan terobosan-terobosan yang lain. Dengan pandemi COVID-19 ini kita kemudian juga melakukan hal-hal yang positif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik, ini doa mah nanti ya, di ujung ya? Langsung aja tidak apa-apa, Pak Ustadz. Oh gitu, baik. Ya Pak Boyke ya, langsung saja ya. Ya. Baik, ya. Oh langsung. Nah, kita awali sama-sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena istighfar ini mengundang pertolongan Allah. Dengan istighfar juga kita kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istighfar, insya Allah Allah pun memberikan rezeki yang luas kepada kita semua. Kita bersama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan untuk sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita, guru kita yang sudah mendahului, khususnya yang baru saja juga karena musibah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kehilafannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan insya Allah dijadikan kematiannya husnul khotimah, kematiannya sebagai syahid. Untuk kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, diluaskan rezekinya, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita solih dan solihah, dan banyak hal-hal positif yang bisa kita berikan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal maghfirata min kulli dhanbin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
wa aslih lana akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul dalam majelis ini, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadir berkumpul dalam kesempatan malam hari ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami hamba-Mu yang semakin taat dan bertambah keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah penyakit COVID-19, pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ya Allah. Mudahkanlah langkah-langkah kami ya Allah, untuk kami semakin dekat denganmu, beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ahli dalam sedekah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang peduli kepada sesama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi ini adalah sebenarnya untuk nasihat bagi pribadi saya khususnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman juga. Sebenarnya kangen ya bisa banyak ngobrol dengan teman-teman, tapi karena saya juga ada aktivitas, insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Saya Haji Muhammad Hikmawan, suami dari Ibu Wir Monggarani, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk motivasi dan doanya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua, dan kita selalu berpositif thinking ya dengan motivasi-motivasi tadi, dan insya Allah doa yang dipanjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma ya amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Maka Kang Dadi, nuhun. Ini beberapa saya kenal ya, pada Kang Dadi mah masih saderek lah. Oh, pantas mirip ya? Pantas ada mirip. Baktos Kang Dodi, Kak Sadena. Nah, sehat Sadenanya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dodi pada live, tapi Bu Wiwit nonton ya. Ya, boleh. Disesakan. Mohon atur nuhun. Baik teman-teman, untuk kegiatan yang berikutnya, kegiatan utama yaitu akan ada pemaparan untuk membantu kita sedikit menambah pengetahuan kita tentang kondisi yang sekarang, dan telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Nila Kartika Ratna, spesialis paru. Dari beliau adalah dokter. Bentar. Oke, beliau adalah dokter spesialis paru di RSUD Tarakan, Kalimantan Utara. Beliau lulusan dokter umum dari Fakultas Keguruan Universitas Indonesia, kemudian mengambil spesialis paru di universitas yang sama. Dan beliau juga sekarang selain bertugas di RSUD Tarakan Kalimantan Utara, juga sebagai anggota ID Tarakan Divisi Ilmiah dan anggota PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Kaltimtara Divisi Sosial. Baik, kepada Dr. Nila kami persilakan untuk berbagi kepada kami dan kepada teman-teman. Bila ada pertanyaan, kami sudah membuka chat box. Maka langsung diketik saja pertanyaannya, jadi nanti bisa disampaikan setelah Dr. Nila selesai menyampaikan materinya. Dan materinya akan disampaikan selama 30 menit ya Pak Boyke ya? 45 menit ya? 45 menit atau 45 menit? 45 menit sampai 1 jam. 45 menit, setelah itu ada Q&A ya, ada pertanyaan selama 15 menit. Maka Dr. Nila
Dokter Nilainya mana ya? Belum kelihatan. Nah, ada dokter Nilainya. Selamat datang, Dok. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya sudah hadir di sela-sela kesibukannya nih pasti. Baru pulang ya, Dok? Kebetulan hari Minggu libur, tapi Ah, ya. jaga konsul telepon. Oh iya, baik, Dok. Dokter Izin mau share mau share slide, screen? Iya. Ya, silakan, Dok. Sudah bisa belum? Masih di disable. Disabled ya, sebentar. Oke, sudah, Dok, silakan. Nyali dokternya mana tadi? Ada, pakai baju pink. Sip. Enggak saya. Udah Ya. kelihatan. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya sudah diundang oleh Salam. panitia alumni SMP 4 ini ya. Jadi langsung saja ya, akan kita bahas mengenai COVID-19 varian baru nih yang lagi ngetren. Sebenarnya apa aja sih yang perlu kita ketahui ya? Suara saya cukup jelas kah atau kurang terdengar? Agak jauh suaranya, Dok. Ya, Agak agak jauh kecil ya? ya, Jauh Dok. dok kelihatannya. Ya. Kalau segini sudah jelas? Masih Jelas, jelas. jelas sudah ya? Jelas. Cukup, Dok. Oke. Jadi pertama pengenalan mengenai virus COVID itu sendiri. Kalau virus coronavirus itu ya sebenarnya bukan cuma yang menyebabkan COVID yang namanya corona. Jadi corona itu banyak sebenarnya jenisnya. Dan beberapa di antaranya memang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang paling pertama kali sebenarnya muncul adalah ini SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome yang dulu heboh ada di Hong Kong. Kemudian menyebar ke beberapa negara. Kemudian ada lagi yang namanya Middle East Respiratory Syndrome. Sesuai namanya Middle East Respiratory Syndrome, dia munculnya di Timur Tengah. Jadi di daerah Saudi Arabia dan daerah Timur Tengah lainnya. Barulah yang terakhir ini muncul ada yang namanya coronavirus disease, atau sebenarnya virusnya kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Jadi dia itu lebih mirip dengan si SARS yang pertama kalau dilihat dari bentuknya. Kenapa disebut corona? Karena sebenarnya bentuknya ini di atasnya atau di permukaannya berbentuknya seperti mahkota ya. Jadi makanya disebutnya corona. Nah, ini kita flashback. Sebenarnya kapan corona ini ditemukan? Itu dilaporkan pada akhir tahun 2019. Makanya disebut penyakitnya adalah COVID-19 ya. Nggak ada hubungannya sama Dewa 19 atau yang lainnya. Nah, coronavirus disease 19 ini bisa menyebabkan penyakit yang menimbulkan peradangan di paru, disebut oleh pneumonia. Nah, ternyata virus corona ini kan menyebar ke seluruh penjuru bumi, sehingga WHO mengumumkan COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Gimana caranya sih virus ini bisa masuk ke manusia? Virus memang harus punya inang ya, karena virus ini kan sebenarnya merupakan bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Jadi caranya dia biar dia bisa hidup terus, bertahan hidup adalah dengan masuk ke tubuh host atau inang. Inangnya bisa hewan, bisa manusia. Nah, ketika dia masuk ke manusia, sebenarnya manusia ini menghasilkan antibodi agar tidak sakit. Tapi bila antibodi ini dia tidak bisa menahan atau melawan virus, ketika itulah manusia menjadi sakit. Nah, si virus ini juga pintar. Dia udah tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada antibodi. Jadi, gimana caranya biar dia tetap bisa hidup? Jadi dia harus bermutasi, mengubah protein dan mengubah permukaannya biar dia tidak terdeteksi. Nah, mutasi inilah yang menyebabkan timbulnya varian-varian baru.
ada berapa sih varian? Nah, WHO sendiri mengkategorikan varian ini ada 3 kelompok. Varian of interest, varian of concern, sama varian of high consequence. Jadi kalau yang paling kanan ini sebenarnya dianggap varian yang paling berbahaya karena dia menimbulkan penyakit yang lebih berat, kemudian dia penyebarannya lebih cepat, dan apabila ada vaksin, vaksin pun tidak terlalu bisa menahan laju dari varian tersebut. Beruntungnya, varian of high consequence ini sampai saat ini dinyatakan belum ada oleh WHO. Yang ada hanya varian of concern. Apa aja sih varian of concern itu? Nah, ini dia. Ada namanya B117, B1351, P1, dan B1617. Nah, ini nggak usah dihafal ya, karena saya sendiri sebenarnya nggak hafal juga. Yang jadi ngetren sekarang adalah sebenarnya varian B1617 nih, yang sebelah paling kanan, yang berasal dari India, atau yang sekarang kita sebut sebagai varian Delta. Kenapa? Karena varian Delta ini ternyata spread-nya, penyebarannya lebih cepat ternyata dibandingkan dengan varian-varian lain, sehingga waktu itu menimbulkan angka kesakitan dan angka kematian yang cukup signifikan di negara India itu sendiri. Dok, punten suaranya makin jauh perasaan dok. Oh, makin jauh ya. Baik, begini udah jelas lagi. Ya, lumayan Sudah, jelas. Dok. Baik. Lanjut ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita bisa penyakit ini bisa menyebar? Sebenarnya kan bukan virusnya yang bikin menyebar. Virus kan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya pasti dibantu oleh kita sendiri yang bawa virusnya, ya kan? Ketika kita abai terhadap protokol kesehatan, ketika kita ikut kerumunan, atau kita sebenarnya belum divaksin, nah itu juga membantu untuk menyebarkan virus ini sendiri. Gimana cara penyebaran virusnya? Nah, virus ini disebarkan melalui udara atau yang kita sebut sebagai airborne transmission. Airborne transmission itu apa? Kalau kita misalnya bicara, batuk, bersin, itu kita selain mengeluarkan udara, kita juga mengeluarkan partikel-partikel yang ada di dalam mulut dan saluran pernapasan kita. Semakin cepat udara itu keluar, misalnya ketika kita bersin atau batuk, semakin jauh dia partikel itu bisa traveling. Kalau misalnya dia itu si virus itu jadi dia adanya, kenapa bisa traveling, ada di namanya ini droplet ya. Droplet itu adalah bagian dari ketika kita batuk atau bersin, kan bukan cuma udara sebenarnya, ada semacam seperti cairan. Nah, dia ada di dalam situ. Ketika droplet ini ukurannya besar, dia tidak akan jauh-jauh travelingnya, jatuh biasanya. Tapi kalau ketika dia ukurannya kecil, dia akan traveling jauh. Terus taunya gimana dia besar atau kecil? Ya kombinasi sih biasanya. Kalau kita batuk atau bersin, pasti akan ada droplet yang besar, pasti ada droplet yang kecil. Sama aja kayak kita mau nyiram tanaman pakai semprotan, kan otomatis di semprotan itu akan ada butiran yang besar dan butiran yang kecil. Nah, makanya untuk mencegah penyebaran, yang paling penting adalah memakai masker. Nah, transmisi airborne ini dibantu akan lebih parah ketika kondisinya di daerah yang padat, tertutup, dan ventilasi buruk. Makanya sebenarnya untuk makan-makan di restoran itu, makan bareng tidak dianjurkan. Nah, kalau misalnya dia udah keluar kemudian terhisap nih, masuk ke hidung, mulut, atau mata, gimana selanjutnya? Ya, yang paling sering sih dia menginfeksi sel di saluran pernapasan dan menginfeksi daerah paru-paru. Walaupun sebenarnya si virus corona ini dia bisa ke organ-organ yang lainnya juga. Masa inkubasi virus 2-14 hari. Artinya apa? Artinya ketika virus ini masuk ke badan kita sampai dia menimbulkan penyakit itu membutuhkan waktu minimal 2 hari sampai timbul gejala, sampai 14 hari. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang positif COVID terus udah seminggu kita sehat-sehat aja, jangan bangga.
ada kemungkinan bahwa sebenarnya virusnya belum cukup banyak untuk menimbulkan penyakit. Bisa jadi pas di hari ke-14 kita sakitnya. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan. Jadi sebenarnya kapan kita periksa PCR atau antigen? PCR atau antigen itu dia mendeteksinya tergantung dari berapa banyak virus yang ada di badan. Kalau antigen itu dia bisa mendeteksi kalau misalnya yang tengah itu symptom of onset atau timbulnya gejala, mulai dari 1 minggu dari sebelum gejala itu timbul sampai 1 minggu setelah gejala itu timbul, dia bisa mendeteksi. Tapi setelah itu dia sudah tidak bisa mendeteksi. Kalau PCR dia lebih panjang masa deteksinya, bisa sampai lebih dari 6 minggu. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang kok kayaknya hasil PCR-nya masih terus positif terus ya. Nah, itu karena dia kemampuan deteksinya yang bagus. Nah, kenapa kita harus mencegah penyebaran varian COVID? Karena semakin dia virus yang menyebar ke orang lain, si virus ini semakin banyak kesempatan dia untuk bermutasi dan menimbulkan varian-varian baru. Karena itu, kita harus mencegah dia menyebar. Gimana caranya? Yaitu dengan divaksinasi. Tujuan vaksinasi yang seperti kita tahu, yang udah digembar-gemborkan, apa sih? Buat bikin herd immunity atau imunitas gabungan gitu ya, istilah katanya, imunitas kelompok. Ketika ada 1 atau 2 orang yang terinfeksi, kemudian dia menyebarkan ke orang lain, maka akan mudah untuk menyebarkan dari si orang tersebut ke orang lainnya lagi. Tapi ketika beberapa orang itu sudah tervaksinasi, kemungkinan untuk menyebarnya akan jauh lebih kecil. Apalagi ketika hampir seluruh populasi tersebut diimunisasi, maka penyebarannya juga akan bisa kita tekan seminimal. Jadi berapa sih orang yang kita perlukan harus divaksinasi sehingga kita bisa dapat herd immunity? Targetnya adalah 70% populasi. Saat ini Indonesia ada di mana? Indonesia ada di sekitar 10-20%. Kok bisa sampai? Ya, 10% itu adalah yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua. Sementara yang mendapatkan dosis pertama saja sih sebenarnya sudah hampir 20%. Jadi masih jauh ya untuk kenapa kita harus vaksinasi? Karena kita harus melindungi ada beberapa orang yang rentan terkena COVID. Paling pertama, petugas kesehatan. Kedua, orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID, orang yang bepergian dalam satu alat angkut, alat transportasi maksudnya mobil, pesawat, dan lain-lain. Tamu yang berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan, dan orang yang bekerja dengan penderita COVID. Apa saja gejala COVID? Nah, bedanya adalah kalau varian yang lama biasanya yang lebih dominan demam, batuk, kehilangan menghidu ya. Kalau yang varian baru ini dia lebih variatif gejalanya. Mulai dari atas sampai bawah ini bisa jadi gejala COVID. Mulai dari demam, batuk kering, gangguan pernafasan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, gangguan pengecapan, mual, muntah, nyeri perut, diare, dan lemas. Bisa seperti yang tadi saya bilang di awal, nggak cuma nyerang paru-paru loh, bisa ke otak, bisa menyebabkan stroke. Mata jadi konjungtivitis, hidung anosmia. Ke jantung bisa jadi pembukuan darah, bisa jadi ada penyempitan di pembuluh darah, di hati juga bisa peningkatan enzim hati, di usus juga bisa menimbulkan diare, di ginjal juga bisa, di saraf juga bisa. Jadi yang orang bilang kita, katanya petugas kesehatan atau dokter itu meng-COVID-kan pasien, kita tidak meng-COVID-kan ya. Memang gejalanya variasi gitu. Ada yang bilang, kayaknya orang tua saya cuma stroke doang, tapi dibilang COVID, semuanya dibilang COVID. Ya memang karena gejalanya COVID ada di semuanya gitu. Ya.
Lalu ada lagi yang disebut-sebut komorbid. Komorbid atau penyakit penyerta adalah penyakit yang muncul secara bersamaan. Jadi misalnya dia sebenarnya sudah punya nih penyakit tekanan darah tinggi atau penyakit diabetes, dan penyakit itu cenderung meningkatkan risiko masalah kesehatan ketika pasien ini terinfeksi. Semakin banyak komorbid yang diidap, maka risiko kematian akibat COVID-nya pun semakin besar. Ketika pasien tersebut hanya memiliki satu komorbid saja, risiko kematian itu bisa meningkat sampai 6,5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tanpa komorbid. Nah, kita beralih ke derajat keparahan. Kalau misalnya kita kena COVID, kita bisa masuk kemana? Bisa masuk ke ringan, sedang, atau berat. Gimana kita tahu ini kita ringan? Nah, kalau ringan itu tidak ada bukti pneumonia, maksudnya tidak ada bukti infeksi di paru atau sesak atau kadar oksigen yang turun. Jadi gejalanya hanya sama persis seperti gejala kalau misalnya kita influenza atau batuk pilek biasa ya, lemas, pegal-pegal lah, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, pilek, sakit kepala, dan lain-lain. Ini semuanya dikategorikan ke dalam gejala ringan. Ketika dia sudah mulai ada kadar oksigennya turun, ya kurang dari 95, tapi masih lebih dari 93, dan tanpa ada tanda-tanda bahwa dia infeksi paru yang berat, itu masuk ke gejala sedang. Ketika dia sudah kurang dari 93 dan nafasnya lebih cepat, RR itu adalah frekuensi pernapasan ya, lebih dari 30 kali per menit, itu berat. Kritis itu yang sudah mengalami gagal nafas berat ya, dengan sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang meluas ke seluruh bagian tubuh lainnya, dan shock itu tekanan darahnya sudah cenderung turun. Nah, ini adalah grafik ketika dia mulai terinfeksi sampai dia menjadi berat. Ini kira-kira perkiraan, tidak semua orang seperti ini. Nah, biasanya memberat di hari ke-8 dan 10. Apakah ada yang lebih cepat dari hari ke-8 atau ke-10? Bisa. Kalau dia punya komorbid atau punya penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh turunnya, daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan orang normal, otomatis ini akan lebih cepat perburukannya dibandingkan dengan orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik. Kalau untuk anak-anak bagaimana? Kalau untuk anak-anak ternyata dia itu lebih cepat ternyata sembuhnya dibandingkan dengan orang dewasa, muda, atau lansia. Ini kan bisa dilihat dari grafik ini, kalau yang tua semakin lama ternyata dia semakin berat. Sementara dewasa juga seperti itu, tapi dia tidak seberat lansia. Sementara kalau yang anak-anak lebih di awal saja beratnya, apabila sudah melewati fase kritis, biasanya lebih cepat untuk sembuh dibandingkan orang dewasa. Lalu bagaimana masalah vaksin? Vaksin yang digunakan di Indonesia ini sebenarnya ada banyak nantinya. Walaupun sekarang yang baru kita pakai hanya Sinovac dengan AstraZeneca. Kenapa pertama kali yang dipilih adalah Sinovac? Pertama, karena penyimpanannya lebih gampang dibandingkan yang lainnya. Sinovac itu dan AstraZeneca hanya membutuhkan penyimpanan dari 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi istilah kata pakai box buat es krim juga sudah cukup untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia. Nomor 1 itu. Nomor 2, Sinovac ini vaksin yang virus inaktif, jadi virusnya sudah tidak aktif, jadi otomatis dia sudah tidak berbahaya lagi, dan kemungkinan untuk menimbulkan efek sampingnya jauh lebih rendah dibandingkan jenis tipe vaksin yang lain. Jadi ini memang yang paling banyak dipakai, dan ini juga lah yang disarankan untuk dipakai pada anak-anak usia 12 tahun ke atas, pada ibu hamil dan ibu menyusui.
Efikasi itu adalah efektivitas vaksin ya, yang disyaratkan WHO untuk bisa menjadi vaksin COVID adalah di atas 65%. Dan vaksin-vaksin ini semuanya, termasuk Sinovac, sudah memenuhi batas efikasi minimum yang ditetapkan oleh WHO. Lalu gimana nih terhadap varian-varian baru? Efikasinya berapa persen kan? Nah, ini sebenarnya ada data terhadap virus yang original. Ya. Yang pertama, yang alpha. Dikatakan bahwa ini masih tetap bisa melindungi kita dari virus varian baru dengan efikasi yang kurang lebih sama. Kecuali di yang ini nih, B1351 ini adalah varian yang dari Afrika. Tapi kebetulan alhamdulillah di tempat kita tidak ada, belum ada yang varian dari Afrika. Yang kita ada itu di varian Delta. Nah, ini efektivitas Sinovac gimana? Ini adalah data yang dikumpulkan oleh Kemenkes. Jadi ketika pasien diberikan Sinovac dosis pertama, efektivitas hanya 13%. Tetapi ketika mendapatkan dosis lengkap, itu bisa mencegah COVID sebesar 94%, mencegah perawatan sebesar 96%, dan mencegah kematian sebanyak 98%. Berarti masih bagus ya Sinovac. Cuma masalahnya adalah, itu semua kan hasil penelitian di populasi tertentu ya, maksudnya tidak mencakup keseluruhan populasi. Jadi istilah kata kalau misalnya di dunia nyata, apakah semua orang itu pasti yang divaksin itu pasti akan tidak tertular? Ya tidak juga. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika pasien divaksin COVID itu belum tentu mencegah dia bisa tertular atau menularkan COVID. Jadi yang sudah divaksin tetap berpotensi terinfeksi dan menular ke orang lain, sehingga protokol kesehatan tetap wajib dilakukan. Terus apa gunanya divaksin? Ya gunanya, kalau misalnya kita pun akhirnya tertular, kita berharap bahwa dengan kita tertular itu kita tidak akan menjadi berat, sehingga masih bisa survive walaupun kita terkena COVID. Nah, ini bagaimana caranya menghindari? Ya masih tetap sama ya, dengan 5M dan 3T. Lalu apa yang dilakukan nih kalau misalnya ternyata teman kerja kita, keluarga kita positif COVID-19 dan kita merasa kita kontak erat dengan mereka? Yang harus dilakukan pertama adalah karantina mandiri 14 hari. Kalau misalnya tidak bisa punya akses untuk melakukan tes antigen atau PCR. Kenapa harus 14 hari? Yang tadi udah disebut masa inkubasi. Masa inkubasi itu ketika kita tertular sampai ada muncul gejala, itu 14 hari. Jadi kita memastikan bahwa kita nggak sakit itu harus 14 hari. Kalau kita bisa PCR atau tes antigen, boleh diperiksa di hari pertama kita merasa tertular. Kalau hasilnya negatif, lanjutkan di karantina, kemudian diulang lagi pada hari kelima. Kalau hasilnya negatif, karantinanya dianggap selesai. Kalau positif, terbukti COVID dan diisolasi. Kenapa pemilihannya hari kelima? Karena ini sebenarnya merupakan kebijakan dari Kemenkes ya, karena waktu awal-awal pandemi ini banyak perkantoran atau pengusaha yang mengeluhkan terlalu lama masa karantina untuk pegawainya, sehingga menyebabkan produktivitasnya terganggu. Jadi diputuskan seperti itu. Dan karena berdasarkan pertimbangan juga bahwa pasien yang terinfeksi itu rata-rata seharusnya di hari kelima PCR-nya sudah positif dan sudah menimbulkan gejala.
Lalu apa yang dilakukan ternyata setelah terbukti positif? Pertama adalah kenapa harus kita isolasi mandiri? Karena kita bertujuan untuk memutuskan rantai penularan COVID. Siapa saja yang isolasi mandiri, jadi walaupun kita merasa sehat, nggak ada gejala, tapi kalau positif, ya tetap harus isolasi mandiri. Yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, juga boleh isolasi mandiri. Yang tidak punya penyakit penyerta, tidak punya komorbid, juga boleh isolasi mandiri. Lalu berapa lama kita harus isolasi mandiri? Kalau untuk orang yang tanpa gejala, 10 hari dari sejak pertama kali dinyatakan positif. Kalau ternyata sebelum 10 hari itu ada gejala, misalnya hari pertama positif, kemudian hari kedua, hari ketiga ternyata ada batuk-batuk. Kalau gejalanya ringan, tunggu sampai 3 hari bebas gejala atau bebas demam atau bebas gangguan pernapasan, baru nanti dianggap selesai isolasi. Ya. Lalu syarat untuk isolasi mandiri adalah rumahnya memenuhi syarat untuk isolasi mandiri yang mendukung untuk pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan medis. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus isolasi mandiri ya. Kalau kita merasa sehat-sehat aja, tapi sebenarnya kita positif, bisa menularkan ke rekan kerja, teman sekitar, ke keluarga, sehingga bertambah lagi orang yang positif. Tapi dengan kita isoman, kita memutus rantai penularan. Apa aja yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri? Tetap di rumah dan batasi kunjungan. Di rumah bukan berarti menerima tamu. Kemudian, etika batuk, gunakan lengan dalam jika bersin atau batuk. Cuci tangan, buka jendela untuk sirkulasi udara. Kalau bisa punya peralatan makan sendiri, jangan bergantian. Cuci peralatan makan dengan sabun, jaga jarak. Dan kalau misalnya perlu banget nih harus keluar, hindari keramaian dan kapan selesai isolasi tadi sudah disebut ya. Kalau dulu harus dites ulang untuk memastikan pasien itu negatif. Kalau sekarang peraturan baru tidak perlu ada tes. Yang penting sudah selesai 10 hari atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kenapa diubah? Nah, itu ada tulisannya ya, bahwa masa isolasi yang terlalu lama bisa mempengaruhi psikologis pasien dan kapasitas tes swab di beberapa negara masih sedikit. Ini rangkuman yang tadi, kalau tanpa gejala 10 hari, gejala ringan 10+3, berat 10+, sedang 10+3. Kalau berat selain 10+3, lanjut isolasi mandiri 7 hari. Nah, kalau obat, kita kena positif COVID, ada obat? Enggak. Kalau nggak ada gejala, sebenarnya nggak perlu obat. Ngapain? Kan kita nggak ada gejala, nggak ada yang dikeluhkan. Jadi sebenarnya tidak perlu obat apapun. Kalau ada gejala ringan, obat simptomatik. Simptomatik itu apa? Ya sesuai dengan gejalanya, sesuai dengan simptomnya. Kalau gejalanya batuk, kita kasih obat batuk. Kalau kita pilek, pakai obat pilek. Kita demam, pakai vitamin. Apapun vitaminnya, multivitamin lebih baik. Antivirus jika tersedia boleh. Kalau sedang dan berat, berarti dia biasanya sudah ada gangguan pernapasan. Bisa pakai oksigen biasa sampai ke mesin alat bantu nafas. Memberikan antibiotik kalau memang ada gejala infeksi lainnya. Antiinflamasi atau obat anti radang. Obat simptomatik, vitamin, antivirus, obat untuk penyakit penyerta atau obat komorbid, dan obat-obat lain yang diperlukan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya dirawat ya, ada monoklonal antibody, remdesivir, konvalesen, steroid, antikoagulan, tocilizumab, dan lain. Ini yang kita lakukan biasanya di rumah sakit sesuai dengan gangguannya, biasanya kita akan terapi. Cuma masalah pertama adalah sampai saat ini sebenarnya belum ada satupun obat spesifik untuk COVID yang bisa dipakai untuk membunuh COVID, itu nggak ada. Jadi istilah
istilah kata kalau misalnya pasien TB ada obat khusus, obat anti TB. Nah, kalau untuk malaria ada khusus obat anti malaria. Tapi sebenarnya sampai saat ini belum ada yang namanya obat anti COVID, tidak ada. Apa yang bisa kita bantu lagi kalau misalnya ternyata di rumah atau di rumah sakit biar oksigenasinya lebih bagus, biar dia tidak sesak. Ini namanya prone positioning atau posisi tengkurap. Jadi orang sakit atau pasien diusahakan agar bisa tidur tengkurap, tidur miring, dan tidur duduk. Apa gunanya? Gunanya adalah kita mendistribusikan oksigen di paru agar bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang gambar pertama, ketika kita tidur terlentang aja di bagian paling atas tuh tidak ada oksigen yang 0%. Kalau kita tengkurap, ternyata yang tadinya tidak ada bertambah kadar oksigen. Jadi kita berharap dengan kita mengubah posisi, terutama kita prone position, telungkup, oksigen yang masuk juga otomatis akan lebih banyak dibandingkan dengan kita tidur terlentang saja. Ini juga banyak banget yang di WhatsApp grup ya, menanyakan plasma convalescence. Apa sih plasma convalescence? Plasma convalescence itu sebenarnya plasma atau bagian dari darah yang memiliki antibodi. Karena kita tahu bahwa antibodi ini adalah salah satu zat bagian dari sistem imun atau sistem daya tahan tubuh berfungsi untuk melawan COVID. Jadi kalau misalnya kita pernah terkena COVID, otomatis badan akan membuat pasukan khusus untuk melawan musuh yang khusus juga. Itu namanya antibodi. Nah, ketika kita dapat plasma convalescence ini, diharapkan bahwa sebelum tubuh kita sendiri membentuk antibodi, sudah dapat bantuan tambahan antibodi dari orang yang sudah pernah terkena sebelumnya. Jadi berharap dengan ini bisa membantu penyembuhan lebih cepat. Ini penelitian-penelitiannya mengenai plasma convalescence dari beberapa yang sudah pernah sembuh dari COVID. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi sebenarnya? Ya, kalau dulu sih namanya 3T dan 3M ya. Testing, tracing, treatment, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebenarnya sekarang juga tidak terlalu jauh berbeda. Menjaga jaraknya diperluas, jadi menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi, jadi 5M. Paling penting banget memakai masker, karena dengan memakai masker sudah terbukti menurunkan risiko penularan. Dengan kita memakai masker plus menjaga jarak, kemungkinan untuk tertularnya bisa diturunkan seminimal mungkin, bahkan sampai hampir ke 0%. Tapi gimana nih, pakai masker kadang-kadang cuma asal aja ya. Pakai masker tapi hidungnya masih nongol. Pakai masker tapi maskernya ditaruh di dagu. Pakai masker tapi digantung-gantung nih di dada. Kan sekarang banyak tuh selebriti yang begitu. Atau gaya-gaya selebriti cuma pakai face shield aja nggak pakai masker. Itu juga nggak boleh. Jadi harus memakai masker itu dengan tepat. Dan sekarang yang sedang digaungkan adalah menggunakan masker double. Kenapa kita pakai masker double? Karena biasanya masker bedah itu kalau kita pakai dia ada celah di pinggir pipi. Jadi diharapkan dengan kita pakai masker kain di luarnya akan meningkatkan efektivitas sebanyak sekitar 95%. Masker apa aja yang boleh dipakai? Nih, masker yang boleh dipakai, masker bedah, bisa masker N95, bisa masker kain. Tapi biasanya masker N95 ini yang pakai cuma tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien yang positif ya. Kalau misalnya tidak kontak langsung sebenarnya tidak. Paling penting juga nih etika batuk. Kadang-kadang
orang batuk-batuk di depan kita nggak pakai masker. Kalau memang sedang tidak ada masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kalau tutup mulut dengan tisu, jangan lupa buang bekas tisu atau maskernya di tempat sampah. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Mencuci tangan juga ada langkahnya ya, nggak sembarangan mencuci tangan. Jadi ini namanya ada 6 langkah mencuci tangan, tujuannya biar setiap sudut di tangan kita ini benar-benar bersih dari segala kuman. Dan cuci tangan yang 6 langkah ini durasinya atau lamanya sekitar 20-30 detik. Yang paling bagus adalah dengan air dan sabun, tapi kalau misalnya tidak memiliki air dan sabun, boleh dengan sanitizer yang memiliki kandungan alkohol minimal 60%. Selain itu, apalagi kita bisa kerjakan? Mulailah pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, hindari merokok dan minum alkohol, manajemen stres yang baik, dan juga rutin berolahraga. Nah, buat para perokok, saya tahu pasti susah banget nih diomongin buat berhenti merokok. Harus tahu bahwa dengan merokok itu menurunkan fungsi dari imunitas tubuh, terutama yang ada di paru-paru. Juga selain dia beresiko untuk terkena COVID, juga beresiko untuk terkena infeksi paru lainnya. Belum lagi, risiko lebih tinggi meninggal karena infeksi pernafasan seperti influenza dan pneumonia. Yang tadi sudah dibahas bahwa COVID ini bukan aib. Jangan melakukan stigma dan pengucilan pada tenaga kesehatan, pada tetangga, pada keluarga, pada teman. Ya. Dan juga kadang-kadang yang sering ini menolak jenazah pasien COVID. Yang waktu itu pernah ada beritanya di Solo, perawat Solo meninggal karena COVID, ditolak oleh pemakaman di warganya karena dianggap menular sehingga terpaksa perawat tersebut dimakamkan di halaman rumah sakit. Itu sedih sekali. Baik, mungkin demikian. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Dr. Nila. Lengkap sekali ya penjelasannya ini. Walaupun kita sebetulnya sering baca, tapi rasanya memang masih kurang terus ya, karena memang selalu update ya gitu ilmu-ilmunya. Dan ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan nih Dok, banyak sekali antusias dari teman-teman. Yang mungkin juga ini ada pertanyaan yang dari teman yang memang sekarang sedang isoman juga. Saya bacakan ya Dok ya, dari Boleh. yang pertama ya. Dari Kang Andi nih, berapa lama varian Delta bisa bertahan di udara, Dok? Bertahan di udara itu sebenarnya tergantung ya. Maksudnya gini, kalau dia di udara terbuka, otomatis kan dia pasti akan terbang terbawa angin, pindah ke tempat lainnya. Sehingga makanya berada di tempat terbuka sebenarnya lebih aman dibandingkan di tempat tertutup. Kalau misalnya di dalam ruangan itu tergantung dari ventilasi atau perputaran udara di ruangan itu. Kalau perputaran udaranya bagus, mungkin hitungannya cuma jam. Tapi kalau misalnya jelek, ya bisa harian. Berapa harinya sebenarnya belum ada yang meneliti secara pasti. Yang pernah meneliti itu hanya adalah meneliti varian dari SARS-CoV yang pertama yang yang di Hong Kong. Kenapa? Karena yang ini kan dianggap lebih berbahaya, jadi orang belum ada yang berani. Kalau nggak salah, saya pernah membaca, kalau misalnya di tempat yang tertutup tidak ada ventilasi, mungkin bisa sampai 5 hari. Tapi kalau varian Delta, saya nggak bisa jawab, karena belum ada penelitian. Karena ini baru launching juga nih. Iya. Iya, jadi masih diteliti ya, gitu ya. Iya. Oke, ya intinya hati-hati saja gitu ya. Baik, yang kedua dari Teh Febri Hidayat, menghitung isoman itu dimulai pada saat ada gejala atau pada saat terdeteksi kita positif? Tergantung yang mana yang duluan. Okay. Jadi kalau misalnya kita duluan punya gejala nih tanggal 1,
Tapi tanggal 1 tuh belum sempat di PCR. Di PCR-nya baru tanggal 3, baru ketahuan tanggal 3. Jadi ya mulai dari tanggal 1 sih sebenarnya. Dan hitung isomannya sekali lagi yang seperti yang saya bilang 10 plus 3 berarti minimal 10 hari. Jadi kalau misalnya gejalanya itu sudah hilang sebelum 10 hari, minimal tetap harus 10 hari. Tapi kalau gejalanya itu berlangsung sampai lebih dari 10 hari, harus ditambah 3. Oke. Gimana Teh? Oke ya. Ini masih dari Kang Andi nih. Nah, virus ini, walah tengah tianya, virus ini bisa meningkatkan enzim tropinin dan CKMB. Apakah itu? Saya nggak ngerti nih, Dok. Apa sih, Dok? Tergantung ya, apakah dia kemana dia, kan tadi udah dibilang, kemana virus ini menginfeksi. Kalau kebetulan dia infeksinya ke jantung, ya troponin dan CKMB-nya otomatis naik. Oke, jadi semuanya tergantung ya, gitu. Bagian mana yang terinfeksi. Oke, siap. Berikutnya dari Kang Hari Sujana. Mau tanya, saya sudah selesai vaksin kedua menggunakan Sinovac. Apakah wajib, wah ini maruk ini Maya kayaknya. Apakah wajib vaksin ketiga dan keempat? Berapa rentan waktu dari vaksin kedua untuk ambil yang ketiga dan keempat? Pengen nambah kayaknya ya. Kayak di rumah Padang aja ini ya. Hari, tolong jangan terlalu banyak vaksinasi ya. Vaksin ketiga dan keempat itu belum ada pedomannya, belum ada patokannya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kalau misalnya memang ada dengar-dengar misalnya ada orang yang pernah vaksinasi sampai 3-4 kali, ya sebenarnya belum ada penelitiannya. Apakah yang 4 kali divaksin itu lebih bagus dibandingkan dengan yang 2 kali divaksin? Nomor 1 itu. Nomor 2, minta tolong kalau memang sudah pernah 2 kali divaksin, tolong jangan minta ketiga dan keempat. Kenapa? Karena kan kita lagi mencari herd immunity. Herd immunity itu kan artinya kita mau menyebarluaskan orang sebanyak mungkin divaksin. Kalau Kang Hari lagi yang divaksin, berarti nggak kesampaian atau herd immunity-nya ya. Karena vaksinnya dipakai buat orang yang sama, ya kan? Gitu. Yeah. Gitu. Jadi kalau saya juga menunggu sebenarnya, apalagi saya kan yang lebih beresiko terhadap COVID. Kalau memang ada perintahnya, sudah ada pedoman untuk dilakukan vaksin ketiga dan keempat, pasti akan ada. Tapi saya sendiri, petugas kesehatan, belum melakukan vaksin ketiga dan keempat. Jadi tenang aja. Nggak akan ketinggalan. Oke. Kalau Kang Hari mau nambah 4, yang lain nggak apa-apa Kang Hari ya. Tapi kalau yang ini cukup 2 saja, oke? Jangan banyak-banyak. Oke, yang berikutnya dari Kang Dadi. Apa yang harus dilakukan sebagai langkah pertama jika sulit bernafas? Sesak nafas kali ya maksudnya saat isoman, tapi tidak ada tabung oksigen di rumah. Nah, sekarang kan lagi ini ya banyak kosong ya tabung oksigen. Mangga Dok. Ya, seperti yang tadi sudah diajarkan, prone position, tidur tengkurap. Jadi itu biasanya nanti akan memperbaiki oksigenasi. Selain Dok, maaf interrupt. Tidur tengkurap itu tangannya kemana posisinya? Apakah posisi tangannya di samping badan atau di dada? Bebas, mau tangan kemana aja bebas. Nah, maaf nih ya, ini hujan. Kan ada juga sedakap di posisinya. Kalau sinyalnya nanti agak terganggu, mohon maaf karena di sini hujan. Ya, tidak apa-apa Dok. Sebenarnya kalau mau lihat bisa browsing, di googling di internet. Intinya adalah kita mengubah posisi setiap 30 menit sekali. Terlentangnya gimana? Terlentang itu biasanya dipakai dengan posisi senyaman mungkin. Jadi nanti biasanya diganjal di daerah dada biar kita nggak terlalu sesak. Tapi untuk lebih pastinya bagaimana prone position, nah mungkin nanti bisa dibaca sendiri di browsing di internet. Karena nanti kalau saya jelasin di sini lama. Iya, terima kasih Dok. Tinggal googling aja ya, Mbak Google is ready for everything ya. Oke, berikutnya masih dari Kang Denny. Ketika ada kasus sudah isoman selama 14 hari, kemudian dites PCR kembali, namun masih dinyatakan positif, apa yang harus dilakukan? Kan tadi udah dibilang, kalau misalnya nggak ada gejala atau gejala ringan,
nggak usah PCR. Siapa yang suruh PCR? Makanya kan pusing sendiri, ya kan gitu. Kan tadi udah dibilang bahwa kalau PCR itu bisa sampai berminggu-minggu. Jadi walaupun pasiennya sudah sembuh, hasilnya masih tetap akan positif. Kenapa? Karena PCR itu dia mendeteksi bagian dari virus. Jadi dia tidak mendeteksi virus utuh. Jadi istilah kata kalau misalnya virus udah mati, tinggal sisa kepalanya atau tinggal sisa tangannya aja, itu masih terdeteksi. Makanya masih positif. Jadi Tapi itu masih infected nggak, Dok? Masih infected nggak kalau kayak gitu? Enggak, kalau dia sudah tidak ada gejala, kalau dia sudah tidak ada gejala, kita anggap itu hanya sisanya virus atau istilah kata jenazah atau bangkainya virus. Ya. Dengan catatan tidak ada gejala ya. Kalau masih ada gejala ya otomatis ya pasti masih sakit. Berikutnya ya, Dok, banyak nih, Dok. Saya cepat ya. Kenapa ya? Ada pertanyaan dari Teh Ira nih. Kenapa ya teman-teman saya yang sudah lengkap vaksinnya sebanyak 2 kali tapi masih saja kena COVID? Loh ya iya, karena belum terbentuk herd immunity. Ketika di orang sekeliling kita terkena COVID, ya otomatis kita pasti akan terkena COVID lagi. Kan tadi sudah dibilang bahwa efektivitas vaksin itu tidak 100%. Jadi otomatis kalau misalnya virusnya banyak yang nyerang kita, ya pasti akan kena lagi. Soalnya banyak juga sih yang kena ya. Ya. Yang berikutnya dari Teh Citra, yang punya asma atau darah tinggi tetap wajib vaksin nggak, Dok? Oh, wajib. Justru yang punya penyakit-penyakit seperti ini wajib vaksin. Tapi boleh vaksin atau tidaknya kan ada kriterianya, bahwa asmanya dan darah tingginya harus terkontrol. Jadi tolong berobat ke dokter masing-masing agar penyakitnya terkontrol sehingga bisa dilakukan vaksinasi. Terima kasih. Yang berikutnya dari Kang Rudi Caming. Kalau kita sudah divaksin pertama, tetapi yang keduanya tidak sesuai jadwal alias terlewat, harus mengulang lagi vaksin pertama atau lanjut vaksin kedua? Tergantung seberapa lama terlewatnya ya. Kalau berdasarkan penelitian dari WHO, malah kalau lebih lama justru lebih bagus. Jadi kayak Sinovac ini kan, dia bilang minimal jadwal dari ke-1 sampai ke-2 itu 28 hari. Ternyata ada penelitian di Cina ketika dia dimundurkan sampai 3 bulan dari ke-1 sampai keduanya, itu malah lebih tinggi lagi efektivitas vaksin. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Seperti saya waktu itu kan ketentuannya 2 minggu, ternyata dirubah jadi sebulan. Gitu ya, Dok ya. Mungkin supaya lebih bagus ya. Penelitiannya bahwa lebih bagus ketika dipanjang. Ya. Yang berikutnya dari Teh Ubay. Bila kita pertama kali antigen positif dan berapa lama waktu harus PCR-nya? Lalu setelah isoman selama 7 hari tiba-tiba sesak nafas. Ini kategorinya COVID ringan, gejala atau wah ya Teh. Bagaimana solusinya, harus bagaimana ya gitu. Jadi kalau antigen positif ya kalau memang bisa PCR otomatis langsung PCR. Kalau bisa hari itu juga kalau misalnya sudah ada sesak nafas artinya minimal gejalanya gejala sedang pastinya. Kan tadi sudah dibilang bahwa kalau gejala ringan itu nggak ada keluhan sesak, nggak ada tanda-tanda bahwa infeksi paru, nggak ada oksigennya tidak menurun. Solusinya ya kalau misalnya sedang menuju berat, dari sedang, berat, dan kritis itu sebenarnya harus dirawat inap. Yang boleh tidak dirawat inap kan tadi ada kriterianya kan, yang cuma ringan dan tanpa gejala. Tapi berhubung sekarang katanya di daerah Pulau Jawa, saya kan nggak di Pulau Jawa. Sombong. Iya di nih. Pulau Jawa itu kan katanya penuh semua nih zona merah. Banget. Ya, banget. Mau tidak mau ya terpaksa harus isolasi. Berarti ya solusinya kalau bisa menemukan oksigen, pakai oksigen. Kalau misalnya tidak, ya itu yang kita bisa kerjakan aja prosesnya. Proning tadi ya. Kalau udah sesak pakai proning ya. Iya. Alright. Berikutnya dari Kang Irwan. Dok, kalau sedang minum obat bisa ikut vaksin nggak? Ini obat apa? Obat KB? Nah itu dia. Saya juga obat apa? Kang Irwan, obat apa?
Obat apa pun barangkali ya dok ya harus tahu dulu ya obatnya obat apa ya. Obat kuat, Ce. Gimana dok? itu kayak yang jawab beda orang soalnya. Itu yang Iya beda orang. Kang Irwan masih ada di situ obat apa? Oh nggak ada. Oh malu kali Dijawab dok. obat Itu nggak ada kesehatan tuh, Bu. Kayaknya malu kali obat apa ya. Pokoknya tergantung obatnya ya. Gitu ya. Obat kesehatan katanya. Obat Ya, kesehatan. obat kesehatan itu apa ya? Iya betul bener. Obat kesehatan tuh Kalau apa? obat yang dikasih dari dokter boleh, jawabnya boleh. Kalau obat yang lain saya nggak paham. Kalau Ya. obat dari dokter jawabannya. Ya nanti kita korek-korek ya dia minum obat apa ya. Obat pilek itu, Bu. Obat pilek katanya, obat kesehatannya. Saya kan Oh, obat pilek masih masuk kategori obat dokter. obat dokter. Betul. Tapi kategori Walaupun vaksin itu obat bebas ya. kategori Maksudnya vaksin itu Neosep sebenarnya- gitu kan bisa dibeli bebas kan. ya, ya. Tapi orang divaksin itu sebenarnya kategorinya harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Jadi Tapi kalau ya kita udah, Kak, lagi keren chattingan yang bebek, sharing gawe. Ya, Oke sama deh, kan, sebentar Pak, ya, Dok. udah kejauhan. Aduh, ya oke lanjut. Punten kalau ada kita lagi iklan. batuk, lagi pilek, lagi demam, harusnya tidak boleh. Tapi kenapa dokter di pasien asma sama hipertensi itu boleh? Nah, kan tadi udah dibilang asma dan hipertensinya terkontrol, bukan asmanya yang lagi serangan, hipertensinya yang lagi tinggi, itu tetap nggak boleh. Tapi kalau mereka terkontrol, boleh. Oke, ya. Berikutnya ya dari Teh Dian. Amankah vaksin untuk anak yang punya riwayat KJB? Apa ini KJB? Bila tidak aman, obat atau vitamin apa yang bisa meningkatkan imun anak? Jika anak yang punya riwayat KJB, amankah isoman jika terpapar COVID? KJB itu apa ya? Kejang demam kan? Itu. Teh Dian, apa ya KJB teh? Halo? Bobo jangan-jangan ya. Kita skip dulu aja kali ya. Nggak boleh. Skip ya, lanjut ke nanti kalau Teh Diannya udah bersuara nanti lanjut ke Halo, Kang ada. KJB teh apa? kelainan jantung bawaan. Oh, kelainan. Oke. Gimana, Dok? Nah, mulai hujan. Maaf ya, suaranya Ya. kalau kurang jelas. Menurut saya sebaiknya konsultasi lagi kembali ke dokter anaknya yang bersangkutan. Kalau setahu saya sih, kalau kita pakai Sinovac, karena Sinovac itu adalah virus yang tidak aktif, seharusnya aman. Tapi saya tidak bisa jawab dengan yakin kalau misalnya, karena saya kan bukan dokter anak, bukan dokter jantung. Jadi menurut saya sih lebih baik dikonsultasikan kembali ke dokter anak atau dokter jantung. Iya. Oke, di sini ada teman kita dokter jantung, dokter Nyoman. Mungkin nanti Teh Dian bisa konsul ke dokter Nyoman ya. Oke, lanjut ya dari Kang Denny. Adakah jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi untuk pemberian vaksin bagi orang yang baru selesai terkena COVID? Ya, kalau kemarin sih sebenarnya ada jangka waktu 3 bulan setelah negatif baru boleh vaksinasi. Tapi sekarang karena dalam rangka program percepatan vaksinasi, jangka waktu 3 bulan itu sudah tidak ada lagi. Jadi begitu negatif, istilah kata hari ini negatif, besok mau divaksin juga boleh. Nggak ada masalah. Oke. Berikutnya dari Kang Rudi. Kalau divaksin bisa berbeda jenis, kalau divaksin bisa berbeda jenisnya. Misal yang pertama Sinovac, kedua AZ. Boleh tidak seperti itu? Sampai saat ini bahkan di Amerika pun CDC tidak menganjurkan vaksinasi dengan berbeda jenis karena itu dia beda cara itunya, perlindungannya beda. Jadi otomatis kita harusnya pengennya efektivitasnya tinggi, khawatirnya malah jadi rendah. Karena belum ada penelitiannya bahwa dengan mencampurkan 2 vaksinasi itu akan lebih baik atau malah lebih jelek. Nanti bising berantem ya, ntar kalau berdua di dalam. Yang berikutnya, dari Kang Denny lagi. Kang Denny banyak pertanyaan. Apakah betul tes antigen hanya dapat mendeteksi virus untuk nilai CT di bawah 25? Dibacanya positif. Ya, jawabannya adalah tergantung dari merek antigennya. Tapi rata-rata sekitar segitu. Oke, lanjut. Tes Susi.
apa yang harus dilakukan oleh pasien cuci darah yang isoman di rumah, sedangkan harus tetap cuci darah ke rumah sakit? Bagaimana cara yang baik bagi pengantar pasien saat harus cuci darah ke rumah sakit? Tergantung rumah sakitnya sih. Kalau di tempat saya sih, alhamdulillah kita punya tempat khusus untuk cuci darah buat pasien COVID. Jadi tidak bercampur dengan pasien yang non COVID. Saya kurang paham, jadi harus tetap berkonsultasi dengan rumah sakit. Ya, oke. Berikutnya dari Kang Eca. Kalau yang menderita tiroid boleh vaksin tidak? Boleh. Ya itu, pokoknya apapun penyakit kronik, mau tiroid, mau hipertensi, diabetes, yang penting penyakitnya itu dalam keadaan terkontrol, tidak sedang dalam keadaan akut. Yang berikutnya dari Kang Nursiwan kayaknya tadi sudah dijawab sih sebetulnya ya. Jadi kalau yang sedang isoman, bagaimana mengharuskan ke rumah sakit? Apakah sesak nafas, itu ada ya, sudah tadi dijelaskan tadi ya. Mungkin dok nanti memungkinkan tidak di-share itunya dok, file yang tadi bisa ya. Oke. Jadi nanti di situ kan ada ya, ada gejala-gejala yang dari ringan, sedang sampai berat ya. Lanjut ya. Nah ini Teh Retno, kalau penderita autoimun boleh vaksin? Autoimun itu kan penyakit kronik, sama. Nah, gitu. Sama ya. Kalau stabil. Makanya silakan berkonsultasi kepada dokter masing-masing yang memberikan obat rutinnya. Apakah boleh divaksin atau tidak? Karena mereka yang tahu apakah keadaan pasiennya stabil atau tidak stabil. Oke, ya. Om Yaya, nggak akan saya baca ya, pengen nanya tapi takut salah, ya udah nggak usah. Nggak usah nanya, maaf dok. Ini ada iklan. Biar ini ya, nggak terlalu serius ya. Bengki, bisakah kena COVID berkali-kali? Waduh, teman kantor saya ada yang sudah 2 kali positif COVID, padahal yang bersangkutan sudah vaksin Sinovac 2 kali. Sama mirip-mirip sih. Oh, udah jawab ya. Oh ya, kayaknya tinggal dianalisa sendiri aja ya. Pokoknya mah gitu ya. Jadi karena tadi ya efikasinya tidak 100%. Lanjut. Ini ada Kang Andi. Kenapa? Tanyain atuh. Tanyanya sama Pak Menkes atau bagian BPJS? Iya. Jangan nama dokter Nila ya. Nggak tahu dokter Nila mah pokoknya mah ngelayanin pasien ya. Oke. Nah, lanjut ke bawah. Kalau yang sudah pernah kena apa wajib banget vaksin ya? Tadi sudah dijawab ya. Oke, terus sebentar. Dok, gejala mudah untuk dikenali ketika terkena COVID. Ini mah sudah dijawab ya tadi ya, untuk orang awam, kita juga orang awam semua. Jadi tinggal lihat aja ya tadi ya gejala-gejalanya apa. Nah, kalau sudah ada itu ya langsung dicek saja gitu ya. Dasar moderatornya kenapa gembil, biarin ya, ini yang penting sehat ya dok ya. Ya mentang-mentang kurus sih dok, si Om Yaya ini ya. Nah, yang terakhir dari Kang Johan. Tadi badan saya panas meriang dari pagi sampai sore tadi, kondisi sekarang apakah saya perlu tes swab atau PCR? Perlu. Zona merah? Iya, betul. Tadi saya dengar juga batuk-batuk tuh Kang Jojo ya. Sekarang mah pokoknya kita di sini jangan malu lah ya, jangan merasa bahwa itu aib, betul ya dok ya. Jadi apalagi di sini di Pacantel ini kan kami saling membantu ya dok ya. Jadi tidak usah ragu untuk bercerita saja kepada kami, insya Allah kami support gitu ya. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan lagi, kita bagaimana Boyke, kita masih ada waktu 3 menit lagi? Atau kalau misalnya ada teman-teman mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Masih ada nih. Nanya. Ada lagi. Atau pengen ngobrol langsung sama dokternya? Iya mungkin. Ini yang 2 dulu ya, pertanyaan saya baca dulu ya. Sok. Oh iya, sudah. Iya, tadi pertanyaan Kang Andi ya. Antigen dan PCR beda akurasinya berapa persen? Antigen itu sekitar 70%, PCR itu sekitar 90-an. Jadi jauh. Jadi lebih akurat PCR ya, gitu. Dok, katanya kalau sedang flu jangan di swab. Itu siapa sih yang ngomong? Dokter bukan. Iya. Kalau bukan dokter jangan dipercaya, itu aja. Ya, Beb. Ya pasti sih kalau lagi flu ada ingusnya. Iya. Pokoknya cari informasi itu jangan di WhatsApp group. Ya. Banyak hoax-nya dibanding benernya. Betul. Kalau lihat Instagram, lihat YouTube, lihat yang ngomong siapa.
dokter atau bukan? Ya. Kalau bukan dokter ngomongin masalah penyakit aneh. Misalnya saya dokter ngomongin masalah IT, ada yang percaya nggak gitu sama saya? Kan nggak juga kan? Cuma aja. Iya, betul. Jadi intinya kita harus cerdas juga menyaring informasi lah ya, jangan apa-apa ditelan gitu. Jadi dikunyah dulu, baru ditelan gitu ya. Oke, masih ada teman-teman, mungkin ada yang mau bicara langsung tadi, mungkin dari jawaban dokter yang tadi bertanya, terus dijawab oleh dokter, terus masih ada yang penasaran atau masih kurang puas, mangga masih ada waktu 12 menit lagi sih. Mau 12 nanya dong, menit. Boleh. ditulis rada susah. Mangga. Saya pernah lihat itu di selebaran rumah sakit ya. Jadi di setiap kamar itu ada pilihan, ada tekanan negatif dan tekanan non tekanan. Itu bedanya apa sih dok maksudnya? Kalau tekanan negatif itu biasanya kamar yang udaranya itu tidak akan bisa keluar. Jadi kalau kita buka kamar nih kan, pasti udara di luar masuk ke dalam, dari dalam keluar ya kan, bolak-balik. Ketika kamarnya itu tekanan negatif, udara di dalam itu tidak mungkin bisa keluar dari kamar walaupun ketika pintunya dibuka. Karena dia mencegah agar udara itu tidak keluar sehingga virus-virus itu diharapkan nggak keluar. Biasanya kalau di rumah sakit kita pakai tekanan negatif ini karena dia harganya mahal, bikin tekanan negatif hanya untuk pasien-pasien yang beresiko tinggi banget untuk menularkan seperti pasien COVID yang kita pasang ventilator atau alat bantu nafas. Biasanya kalau pasien-pasien yang cuma ringan atau sedang kita pakai di kamar isolasi biasa bukan. Semoga bisa. Bagaimana Kang Andi? Oke, jelas. Baru itu berarti faktor teknologi ya dok ya, sebetulnya. Ya. Terima kasih. Andi itu yang nanya tadi pakai istilah-istilah loh dok, jangan-jangan dia dokter juga. Kang Andi, ya, pakai acara tekanan non tekanan lagi, aduh, udah makin malam makin ini nih. Oke, masih ada mungkin satu lagi pertanyaan sebelum ditutup. Satu lagi ya dari Kang Dodi. Nah, itu tuh ada di. Iya, ada ini. Apa betul COVID kalau di ruang ber-AC lebih mudah bertahan dibanding ruangan tidak ber-AC? Tadi sudah ya kayaknya. Saya balik lagi. Ber-AC itu ventilasinya bagus. Kalau ber-AC pasti otomatis ruangan ditutup kan. Ada gitu orang pakai ber-AC tapi jendela sama pintunya dibuka kan. Jadi AC merupakan ruang tertutup. Karena ruang tertutup ventilasinya tidak bagus, otomatis lebih gampang terinfeksi dan virus lebih mudah bertahan di ruang yang ventilasinya kurang baik. Ya, oke. Mungkin kalau Kang Dodi AC-nya angin cepoi-cepoi kali ya mungkin. Jadinya ya, jadi harus dicari apakah betul-betul AC atau angin cepoi-cepoi. Oke, sepertinya itu saja ya Kang Boyke ya. Dok, terima kasih banyak ini atas penjelasannya. Sebetulnya pengen ngobrol banyak, tapi mungkin waktu juga ya ini ya, dan dokter juga perlu istirahat. Jangan tidur malam-malam katanya untuk meningkatkan imun ya dok ya. Ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasinya untuk bertanya, untuk hadir dan bertanya, banyak bertanya. Insya Allah dengan sesi hari ini tuh kita bisa dapat menambah pengetahuan kita dan semakin memberikan kita semangat ya dan termotivasi juga, dan bisa semakin insya Allah membantu teman-teman kita yang memang sedang terkena ujian sakit gitu ya. Jadi kita bisa menjelaskan juga kepada teman-teman dan saudara dan termasuk keluarga begitu ya. Baik dok, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dokter garda terdepan ya, sehat selalu, dilindungi oleh Allah dan amin. Dan bisa membantu kami semua gitu ya. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, mungkin kita foto bersama dulu Pak Boyke, Bu dokternya ada di sini. Ya, gitu mangga. Ya, mangga teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Ya. Ini 3 kali tag nih karena ada 3 page. Iya, Pak Boyke ya yang screenshot. Oke. 1, 2. Saya pertama senyum. 3. Masih 2 lagi. Ada teknologi yang ya banyak yang off cam nih di page kedua. Yang page kedua mungkin sambil bobo nggak? Dengerin.
1, 2, 3 di page 2. Sebentar, satu lagi. Page 3-nya. 1, 2, 3. Oke, udah Bu Tina. Ya, terima kasih Pak Boyke. Nuhun, Bu Dokter. Ya Bu Dokter, mangga terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, dan mangga silakan kalau mau istirahat Bu Dokter. Sehat-sehat lagi, sehat-sehat selalu ya. Nuhun, Dok Nila, nuhun. Nuhun. Oke. Kamera Baik. itunya, mic-nya mute. Oke. Dok. Ya, mangga Pak Boyke mungkin mau menutup kegiatan Iya, ini. ya. Udah live ya? Udah. Sudah Oke, terakhir mungkin oke. Teman-teman ada sedikit yang mau disampaikan. Sebentar, mana tadi? Oh, ayah door prize tuh ayah kalau nggak salah Ayah door prize. Ayah boy. Nah, ini Ayah gimana door cara bikin door prize-nya coba? Bu Tina, mau ngocoknya gimana? Ngocoknya kumahanya. Wheels of Names nah tuh ayah taca disiap ini juga ngedadak ya. Iya, ini ngedadak. Jadi teman-teman baru dapat pemberitahuan dari panitia Halbil ada 2 door prize yang belum diambil. Karena situasinya tidak memungkinkan, 2 voucher dari mana tadi? Carrefour ya kalau nggak salah ya. Lupa kira. Jadi mungkin nanti kita gimana ngebagiannya Bu Tina? Dikocok di belakang aja ya nanti ya. Setelah selesai acara ini nanti disampaikan. Oke, atau teman-teman terakhir ini dua orang yang hadir duluan, Boy. Apa buat tuh, panelis Boy? saya, buat panelis. Hah? Buat penanya ya? 2 penanya. Kalau 2 penanya Buat pertama. buat panelis. Panelis itu siapa, Bu? Oh, udah ada itu mah panelis mah. Kang Anju. Oh, baik. Oke. Ini yang nanya pertama mah tadi Kang Andi ya? Oke, terus yang kedua? Teh Febri. Tempep dari Tasik. Dari Tasik ya. Ya udah itulah diputuskan. Ya langsung ya 2 penanya pertama ya. Oke, sip lah. Cus. Ya, sip. Selamat ya. Terakhir sebelum ditutup ya, Bu Tina. Jadi disampaikan ke teman-teman, ini yang paling atas dari tahun 2016 sampai dengan 2021, kegiatan kita in total itu ternyata sudah mendapatkan, ini kebalik nih, pemasukannya 272 juta, sementara pengeluarannya totalnya 259 juta. Jadi kurang lebih kita ini belum lengkap sini tahun 2021 ada beberapa bulan yang belum yang belum kita compile datanya, dan salah satunya untuk almarhumah Yunia, teman kita itu kursi roda dengan kaki palsu. Nah, untuk Pak Cantel sendiri saat ini aktivitasnya sebetulnya awalnya kan kita mengawal teman-teman itu memberikan support dalam bentuk suplemen, dalam bentuk makanan jadi gitu ya untuk yang terpapar gitu kan, untuk dan keluarganya. Namun saat ini kita selain suplemen dan makanan tadi, rupanya banyak teman-teman yang sudah butuh juga oximeter untuk melakukan monitoring. Sebelum punya, apalagi sekarang kan beli oximeter itu susah ya. Jadi akhirnya kita ada inventaris 2 oximeter yang dengan protokol kesehatan dari satu pasien ke pasien yang lain tetap dibersihkan dulu dan dijaga supaya tidak ada virus. Itu diputar, jadi kemarin dari si A kemudian ke si B ke si C ke si D gitu loh. Ini bagian dari kita mencoba menenangkan teman-teman yang ngerasa sesak, ngerasa dalam tanda petik merasa kurang nyaman dengan pernapasannya, tapi tidak punya alatnya, pengen beli. Sekarang naik dari sekitar 80.000 satu unit, satu piece gitu ya, jadi 150, terus kemudian sekarang udah di angka 250, 270 sampai 300.000 dan di atasnya gitu. Jadi alhamdulillah kebetulan ada donasi dari beberapa teman pengurus Pak Cantel, bisa digunakan lah. Jadi nanti teman-teman yang khususnya di Bogor membutuhkan boleh pinjam gitu kan. Dan kemudian ini yang plan kita nih, kita pengen punya tabung oksigen sih, sebetulnya ini nice to have juga, tapi juga kita sewa juga sekarang susah, kita beli juga teman-teman juga susah gitu kan. Dan di beberapa WA group juga banyak pertanyaan, punya nggak, punya.
barangkali kalau misalnya nanti teman-teman di sini ada yang berkelebihan rezeki, ada keleluasaan, boleh untuk membantu itu. Kalau kita bisa punya tabung oksigen gitu untuk support teman-teman kita. Walaupun Allah alam itu tabung oksigen sampai bisa bertahan berapa lama atau dibutuhkan berapa lama, tapi setidaknya kita saat ini memang membutuhkan itu. Dan kalau memang ada keleluasaan rezeki, silahkan kalau ada yang ingin menitipkan, karena saat ini kita butuh sekali, seperti di presentasi yang sebelumnya, kita ini sekarang dalam 1 bulan harus handle 17, dan dari 17 penambahan kasus ini masih ada 5 yang belum tersupport. Dan mohon maaf banget buat yang belum tersupport, bukan kitanya yang lalai, tapi karena memang kita kan selama ini protokol kesehatan juga ya, kita mengandalkan belanja online dan mengandalkan kurir. Nah, saat ini belanja online pun juga melayaninya juga slow respon ya. Beberapa ada 1, 2, 3 mall mungkin atau toko serba ada yang kita ada database-nya, biasanya kita kerjasama atau misalnya belanja di situ, terus kemudian dikirim by GoSend atau misalnya GrabSend. Nah, saat ini mengalami slow res gitu. Jadi mudah-mudahan besok Senin bisa kita mulai lagi, bisa kita upayakan lagi percepatan supaya teman-teman yang 5 orang ini bisa segera kita support. Dan sekali lagi, bentuk support tidak kaku, kita betul-betul bertanya, teman-teman butuhnya apa gitu. Ada yang tidak perlu makanan harian, ada, tapi ada juga yang meminta makanan harian, tapi ada juga yang teman-teman bisa diprioritaskan untuk oximeter, ada juga teman-teman yang merasa perlu obat-obatan gitu kan, atau misalnya suplemen, justru, boy jangan kirim Pak Cantel jangan kirim buah, kulkas geus pinuh gitu kamakan, nu aya ge semua, tetangga ngasih, saudara ngasih, dari kantor ngasih, tentu nama nggak kemakan gitu. Mangga silahkan aja open, kita memang bukan hero, kita hanya ingin mendampingi teman-teman. Mudah-mudahan kita panjang umur, ada rezekinya, dan masih ada kesempatan untuk berbuat baik selama masih ada di dunia. Cukup dari saya, sekian, nanti ditutup oleh Ibu MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau non Kang Boyko, jadi intinya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini masih bisa support Pak Cantel ya gitu, karena kami juga di sela-sela kesibukan kami, jujur memang kami luar biasa gitu ya kegiatannya, tapi dengan bantuan dari teman-teman kami sangat berterima kasih begitu, jadi bisa kami salurkan nanti untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang dapat ujian sakit, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sekarang diberi nikmat sehat, tidak sampai kalau kata orang katanya kita nunggu giliran katanya. Sebetulnya kita jangan berpikir begitu juga ya, karena semua juga sudah qadarullah. Jadi yang penting kita selalu berusaha untuk tadi seperti yang dikatakan oleh dokter, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga imun dan iman, terutama itu yang benar-benar senjata kita dua itu ya, imun dan iman. Karena kita tidak bisa berdaya, tidak berdaya lah, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah begitu ya. Dan kami juga mohon kepada teman-teman yang masih stay di sini bisa support dalam bentuk apapun untuk Pak Cantel, yang insya Allah kami mencoba amanah untuk menyalurkan semuanya untuk teman-teman kita juga begitu ya. Begitu saja, terima kasih ya ke semuanya. Hatur nuhun. Kalau masih pada pengen ngobrol, silahkan sampai jam 23.59, Zoom-nya masih aktif. Barangkali ada. Dari matanya mah udah ada teler, Boy. Saya mah badai. Duka kalau Kang Boy ke mah sama ini siapa nih? Rizwan, Kang Eca, masih marolotot eta. Ya, mangga atuh kalau masih mau ngobrol mah boleh di unmute atau pilih badai bersuara, tadi cara ricing wae kicep wae kitunya. Sok atuh pilih badai bersuara. Ya, karena suka saling nyela. Iya. Awal tadi tah. Ku saya di off langsung ya chatna. Oke lah, mohon atuh nuhun ya, atuh saya mah mau pamit ya Pak Boyke. Mohon ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, partisipasinya semuanya. Pokoknya kita sama-sama mendoakan ya teman-teman ya, sehat semuanya. Yang sekarang sedang sakit segera diangkat sakitnya, yang sehat tetap sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, nanti ada yang berikutnya 2 minggu lagi ya, ada Dokter Nyoman. Oh iya, siap. Diantos Sawarna.